Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini adalah video lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang data manipulation language, di mana pada video sebelumnya teman-teman sudah belajar bagaimana memasukkan data ke dalam tabel. Nah, untuk di video lanjutan ini, di data manipulation language ini kita akan belajar bagaimana untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel. Jadi kan di video sebelumnya tuh kita belajar bagaimana si data-data atau record-record itu dimasukkan ke dalam tabelnya dengan menggunakan insert to kan. Nah, sekarang si data itu sudah masuk ke dalam tabel dan kita ingin menampilkan datanya yang ada di dalam tabel tersebut. Bagaimana caranya? Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menampilkan data-data yang ada di dalam tabel. Oke. Untuk menampilkan data di dalam tabel kita butuh kriteria. Artinya kalau kita ingin menampilkan data semuanya kan gampang ya. Kayak kemarin kita tinggal panggil saja semua datanya lalu akan muncul. Nah, bagaimana saat kita ingin menampilkan data-data tersebut hanya beberapa data yang kita inginkan atau berdasarkan kriteria-kriteria tertentu saja. Nah, itu juga bisa. Itu. Nah, untuk bisa menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu, kita bisa menggunakan operator-operator seperti ini nih. Di antaranya ada yang pertama ada operator aritmatika. Itu ada seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ada operator pembanding seperti sama dengan, tidak sama dengan, dan yang lainnya. Lalu ada operator lagi, operator logika. Itu seperti data benar, tidak benar gitu, and, not, or, atau XOR. Nah, ketiga operator ini bisa kita gunakan untuk menampilkan data di dalam MySQL. Itu, menampilkan data dalam tabel di dalam MySQL. Nah, biar teman-teman nggak pusing, kita coba langsung untuk mempraktekkan bagaimana menggunakan operator-operator ini di dalam sintak MySQL. Oke, teman-teman silahkan aktifkan dulu MySQL-nya. Klik start. Kalau sudah, kita masuk ke command prompt-nya. Lalu kita masuk ke direktori di mana file sum teman-teman berada. Masuk ke sum MySQL bin. Kita jalankan MySQL-nya. Oke, kita lihat dulu database yang pernah kita buat. Ini database yang pernah saya buat ya. Nah, kita lanjut. Teman-teman bisa lihat atau bisa dicek di modul aplikasi basis datanya. Di halaman ke-50, ini ada latihan untuk menampilkan data di dalam tabel atau latihan DBLML lanjutannya. Nah, pertama-tama teman-teman aktifkan dulu database yang pernah kita buat, yaitu database db_latihan_dml. Udah ada ya. Database-nya db_latihan_dml yang sudah kita buat sebelumnya. Ini database yang pernah kita buat. Kita gunakan dulu, kita masuk dulu ke dalam database itu. Caranya menggunakan perintah use db_latihan_dml. Oke, nah selanjutnya kita lihat lagi ada tabel apa aja yang pernah kita buat di dalam database ini. Itu database tabel buku ya, ada satu tabel dengan nama tabel buku. Nah, kita akan membuat satu buah tabel baru dengan nama member. Jadi kita bikin satu tabel di dalam database db_latihan_dml ini dengan nama tabel member. Sebelumnya kan kita sudah bikin satu tabel ya, yaitu tabel namanya tabel buku. Nah, kita bikin lagi tabel dengan nama member. Oke.
kita buat satu buah tabel. Create tabel member. Belum buka. Kita masukkan di sini field untuk yang pertama, yaitu namanya ID member dengan tipe data karakter dan size-nya 5. Not null dan dia harus primary key. Command. Terus field yang kedua yaitu nama member dengan tipe data varchar, size-nya 40, not null. Lalu alamat field yang ketiga, tipe datanya varchar, size-nya 75 dan not null. Field keempat semester, tipe data karakter, size-nya 2 sama juga. Terus yang terakhir usia, tipe datanya char, size-nya 2, not null. Kurung tutup ya, titik koma. Oke, ini perintah untuk membuat tabel member. Kita akan membuat sebuah tabel di database db_latihan_dml dengan nama member. Enter. Oke, kita cek lagi show tables. Oke, sekarang ada dua tabel ya, buku dan member. Ini yang barusan kita buat. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel member ini. Datanya ini ada 5 record yang mau kita masukkan. Teman-teman silahkan masukkan sesuai dengan data yang ada di modul aplikasi basis datanya. Insert into member, ID member, masukkan fieldnya, nama. Teman-teman harus jeli ya saat memasukkan field ini, karena kalau misalkan nanti beda, biasanya akan susah untuk memasukkan datanya karena ada perbedaan penulisan. Alamat, semester, usia. Masukkan values-nya. Values yang pertama 01001 dengan nama Tio Ferdinand. Jalan Serponglat. Jalan Serpongaya nomor 11. Semesternya semester 4, usianya 21. Tutup. Lalu record yang kedua 0102. Mohon maaf ya, agak cekukan ini suaranya, jadi kayak gini. Ahmad Sanchez. Hampir tertinggal 01003. Ricky bahagia. Jangan
utama. Oke, kalau udah, teman-teman klik enter. Oke, berhasil ya. Kita sudah memasukkan record ke dalam tabel-tabel di dalam ke dalam tabel member ini. Nah, selanjutnya kita cek dulu apakah datanya sudah masuk atau belum. Untuk menampilkan semua data di dalam tabel, teman-teman menggunakan perintah select bintang from member. Artinya kita akan memilih bintang ini, artinya semuanya ya, tampilkan semua data dari member, koma enter. Ini ya data yang sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hanya beberapa record saja yang ada di tabel yang kita buat tadi. Karena kalau perintahnya seperti ini, select bintang from member, artinya kita menampilkan keseluruhan data di dalam tabel member. Dan bagaimana kalau kita ingin menampilkan data tertentu saja? Jadi kita tidak mau menampilkan semua datanya, tapi misalkan kita ingin ditampilkan nama member dan semester, atau misalkan gitu, atau misalkan kita ingin menampilkan ID member dan nama member saja, gitu. Nah, ada cara-cara yang bisa kita gunakan. Oke, seperti balik lagi ya, saya pertegas lagi bahwa perintah ini saya dapatkan dari berdasarkan dari modul perkuliahan aplikasi basis data. Jadi teman-teman bisa dicek di sana ada sintaknya juga, ada perintahnya juga. Jadi teman-teman saat misalkan nanti lupa bagaimana perintahnya, teman-teman bisa dicek langsung di modul aplikasi basis datanya. Oke, jadi kita ikutin yang ada di modul di sini. Sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan isi record dengan nama member Erni Susanti. Kita akan menampilkan Erni Susanti saja. Caranya bagaimana? Jadi seperti ini. Ini kan ada 6 record ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita hanya ingin menampilkan satu record saja atas nama Erni Susanti. Berarti perintahnya tetap seperti yang tadi, kita harus memilih dulu semua datanya, select bintang from member gitu ya. Tuh, select bintang from member. Cuman di sini kita masukkan
kondisi tertentunya. Artinya, kita akan menampilkan data hanya berdasarkan kriteria yang kita kehendaki. Jadi, tampilkan semua data dari member, tapi yang ditampilkan hanya Erni Susanti saja. Erni Susanti, titik koma, enter. Oh, sorry. Ada kesalahan. Di sini harusnya mengisikan nama pilnya. Jadi teman-teman gini nulisnya. Oke, kita hapus dulu. Dari sini ya. Select from member Eni Susanti, di mana where tulis ininya, nama pilnya apa yang mau ditampilkannya. Misalkan kan kita ingin menampilkan Eni Susanti, berarti teman-teman tulis dulu nama pilnya. Nama pilnya itu nama underscore member, baru sama dengan value dari membernya ini apa. Kita tuliskan salah satu namanya, yaitu Erni Susanti. Gitu. Jadi tampilkan semua data dari tabel member, di mana nama pilnya itu Erni Susanti. Itu enter. Nah, nanti yang akan ditampilkan hanya Erni Susanti saja. Terus misalkan bagaimana saya ingin menampilkan Tio Ferdinand saja, sama seperti yang tadi, teman-teman tinggal select bintang from member where gitu ya, sama dengan Tio Ferdinand gitu. Enter. Oh, saya lupa di mana nama underscore member Tio Ferdinand kayak gitu. Nah ya, jadi nanti juga kalau teman-teman misalkan ternyata kok saya error terus ya gitu ya. Nah, berarti teman-teman lihat di sintaknya apakah sudah benar atau belum. Misalnya seperti saya tadi, kasusnya saya mengetikkan sintak seperti ini, select bintang from member where Tio Ferdinand. Ini kan tidak utuh ya. Artinya si MySQL akan bingung, dia akan menampilkan Tio Ferdinand itu ada di field mana. Gitu. Jadi kita perbaiki dengan menambahkan nama fieldnya itu nama member. Gitu. Atau misalnya sekarang kita ingin menampilkan hanya semester 4 gitu. Berarti teman-teman sama seperti tadi, select bintang from member where semester ya. Karena kita ingin menampilkan semester 4 saja, itu ada di field semester sama dengan 4. Enter. Gitu. Nah, nanti akan ditampilkan yang semester 4 saja. Kenapa kalau tadi cuma 1 gitu ya? Kalau ini 2. Nah, kan bedanya di sini. Teman-teman lihat. Kalau tadi kan ini Tio Ferdinand. Tio Ferdinand itu ada di field nama member. Kita balik lagi. Di field nama member, Tio Ferdinand ada berapa? Cuma ada 1. Jadi yang ditampilkan hanya 1 record saja. Nah, sedangkan yang kedua yang ini kan saya menampilkan dari field-nya semester. Di semester ini saya menampilkan yang semester 4 saja. Kita balik lagi ke semua data di sini. Di semester 4, yang ada angka 4-nya ada berapa record? Ada 2 kan? Ada Tio Ferdinand dan Ricky Bahagia. Jadi saat saya ingin menampilkan data berdasarkan semester yang hanya semester 4 saja, maka yang akan ditampilkan data Tio dan Ricky. Itu Tio dan Ricky, karena Tio dan Ricky yang ada di semester keempat. Itu paham ya? Jadi nanti misalkan teman-teman ingin menampilkan data hanya berdasarkan kriteria tertentu, berarti sama seperti ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi yang di bawah di sini. Misalnya sekarang kita ingin menampilkan isi record dengan rentang usia di bawah 21 tahun. Oke, kita lihat dulu semua datanya. Biar gak bingung nanti, select from member. Kita lihat dulu semua datanya. Tampilin dulu. Oke. Nah, kita ingin menampilkan rentang usia di bawah 21 tahun. Gitu ya. Caranya, select bintang from member where usia. Nah, ini menggunakan operator apa? Operator lebih, usianya harus lebih di bawah ya, berarti di bawah itu ini kurung buka.
21, enter. Nah, yang ditampilkan seperti ini. Ini berarti operator apa namanya? Logika ya. Lihat lagi ke atas. Sorry, operator pembanding, operator logika yang and or not kayak gitu. Ini operator pembanding. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan yang ada di atas 19, berarti sama aja seperti tadi. Teman-teman tinggal ganti saja ini ya. Usianya lebih dari 18 tahun. Enter. Nah, nanti yang akan ditampilkan yang di atas 18 tahun. Kayak gitu. Lanjut lagi. Misalkan sekarang kita ingin menampilkan semua data ini kecuali salah satu nama, yaitu Rere Kurnia. Gitu. Jadi kita ingin menampilkan ke 6 recordnya, tapi kita tidak mau menampilkan Rere Kurnia. Bagaimana sintaknya? Sintaknya sama seperti ini. Select bintang from member where not artinya bukan ya, selain ya, maksudnya selain nama member sama dengan Rere Kurnia. Nah, select bintang pro member, tampilkan semua data dari member, di mana datanya itu bukan Rere Kurnia. Jadi kita akan menampilkan semua data dari tabel member, tapi kalau ada nama Rere Kurnia itu tidak ditampilkan. Enter. Oke, jadi ini ya yang ditampilkan, semuanya ditampilkan. Tadi kan ada 6, sekarang yang ditampilkan hanya 5 gitu, karena Rere Kurnia where not nama member Rere Kurnia, di mana nama member bukan Rere Kurnia gitu. Jadi yang ditampilkan hanya ini saja. Oke. Terus sekarang bagaimana kalau kita ingin mengurutkan data gitu? Mengurutkan tadi misalkan semester kan ini acak-acakan ya. 4, 3, 4. Misalkan kita ingin mengurutkan dari 1 sampai ke 4. Dari terbesar ke terkecil. Kita bisa menggunakan perintah order. Jadi misalkan seperti ini. Kita ingin menampilkan select bintang from member order by semester. Artinya di sini kita akan menampilkan semua data dari tabel member diurutkan berdasarkan semesternya. Enter. Oke. Kita kan lihat ya, di sini saya mengurutkan semua datanya, tapi diurutkan berdasarkan semesternya. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, 4. Itu perintahnya order. Itu order by apa? Itu. Nah, yang di sini teman-teman bisa coba. Misalnya di sini hanya menampilkan nama member, kemudian dan semester, lalu diurutkan berdasarkan semester. Caranya sama, select. Kita kan tidak mau menampilkan semua datanya ya, berarti teman-teman tinggal pilih mana aja yang mau ditampilkan. Jadi select, yang ingin ditampilkan nama member, berarti tulis di sini nama underscore member. Lalu apalagi, koma, misalkan semester from dari mana? Dari tabel member. Tuh, order by apa? Semester titik enter. Kayak gitu. Tuh. Kalau misalkan kita ingin menampilkan semua data, maka pakai bintang. Tapi kalau kita ingin menampilkan data-data tertentu saja, tidak semua field yang ditampilkan, maka kita tinggal pilih field mana aja yang ditampilkan. Gitu. Misalkan kita juga bisa seperti ini, kalau kita ingin menampilkan semua data kan tadi seperti ini ya. Select bintang from member titik koma. Ini kan semua datanya muncul ya. Nah, misalkan saya ingin menampilkan nama member dan alamat saja. Berarti select apa? Nama underscore member, koma, alamat dari member, titik koma, enter.
Nah, nanti yang akan ditampilkan hanya field yang saya inginkan saja, yaitu nama member dan alamat. Tuh. Terus misalnya sekarang kita ingin menampilkan lagi ini, menampilkan data hanya rentang usia 19 sampai dengan 20. Kita tampilkan semua datanya. Berarti select bintang from member where usia between itu artinya antara ya, between 19 and 20 titik koma. Nah, nanti yang ditampilkan hanya 19, antara 19 ke 20 gitu. Atau misalkan teman-teman bisa dirubah 18 gitu. Jadi yang ditampilkan 18, 19, 20 gitu. 18, 19, 20. Atau misalnya antara 19 dan 21, berarti yang ditampilkan 19, 20, 21. Kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ingin hanya segini doang, berarti kayak tadi. Select nama member, misalnya ingin yang ditampilkannya aja. Kemudian semester, lalu usia ya, from member. Kalau kepanjangan teman-teman bisa di enter, asal jangan di titik koma dulu, itu belum mengakhiri perintah ya. From member where usia between 19 and 20 titik koma. Ntar maka yang akan ditampilkan hanya nama member, semester, dan usia. Itu. Di atas 18 sama ya seperti yang tadi ya, ini perintahnya sama seperti yang tadi juga, berarti kombinasi antara perbandingan dan logika. Itu. Misalnya select bintang from member where usia lebih di atas ya, usia di atas 18 dan semester di atas 2. Artinya kita akan menampilkan seluruh data dari tabel member di mana usianya itu harus di atas 18 tahun dan semesternya di atas 2 semester. Enter. Di printnya kayak gini. Kita menampilkan semua data, usianya harus di atas 18. Jadi yang di bawah 18 itu tidak akan 18 dan di bawah 18 tidak akan ditampilkan. Kemudian dilihat lagi kondisi yang kedua, yaitu apakah dia harus lebih dari semester kedua gitu. Jadi yang ada semester 2 sampai ke bawah itu tidak akan ditampilkan. Kondisinya seperti itu. Perintahnya kayak gini. Select bintang from member where usia lebih dari 18 dan semester lebih dari 2. Tuh. Ini perintahnya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi saya harapkan teman-teman juga sedikit-sedikit belajar kosakata bahasa Inggris gitu. Jadi saat perintah-perintah seperti ini teman-teman bisa langsung ngerti artinya kemana gitu. Nama member, alamat yang juga masih sama seperti yang tadi. Nah misalkan ini nih, kita akan menampilkan isi record hanya field nama member saja dan alamat. Kita mau menampilkan nama member dan alamat di mana member pertama depan huruf R. Jadi kita akan menampilkan member dan alamat, tapi yang ditampilkan jika si nama member ini hurufnya hanya R saja di depan, yang ditampilkan hanya huruf R saja di depannya. Jadi ini misalnya select nama member kemudian alamat. Kita akan menampilkan field nama member dan alamat saja dari tabel member ya, dari tabel member di mana ini kondisinya nama member like ya R persen gitu. Jadi kita akan menampilkan
di nama member yang depan hurufnya itu R saja gitu. Order by nama member. Jadi akan diurutkan berdasarkan nama member. Jadi seperti ini. Yang ditampilkan hanya huruf yang depannya R saja, dan disusun berdasarkan nama membernya. Itu jadi kenapa Rere dulu, karena E sama I kan lebih duluan E. Kayak gitu. Nah, ini juga sama nih. Kita akan mengurutkan seperti yang tadi, seperti ini ya. Jadi kita misalkan ingin mengurutkan sebuah data berdasarkan kriteria tertentu, misalnya select nama member, kemudian alamat dan usia dari member. Ya, di mana usianya itu lebih dari 18 tahun. Urutkan order by nama member. Descending itu berarti dari bawah ke atas ya. Misalkan A, B, C, D itu berarti A, B, C, D sampai Z, berarti diurutkannya dari Z dulu baru ke A. Kalau ascending berarti diurutkan dari A ke Z. Gitu. Nih, jadi yang diurutkan dari Z ke A. Ya, kayak gitu. Perintahnya pakai descending. Ya. Jadi order by diurutkannya apa yang mau diurutkan, terus mau diurutkannya seperti apa, descending atau ascending. Perintahnya kayak gitu. Tuh. Terus kita juga bisa menampilkan isi record teratas dari tabel menggunakan limit. Ya. Jadi sampai ke 4. Jadi seperti ini misalkan. Select, kita scroll ke atas. Select bintang from member limit 4. Nah, yang dulu di sini. Jadi kita akan menampilkan semua data, tapi yang ditampilkan hanya 4 data saja. Tadi kan ada 6 data ya. Kita ingin menampilkan 4 data saja, maka pakai perintah limit. Terus berapa yang ingin ditampilkannya. Misalnya sekarang kita ingin menampilkan 2 data. Berarti 4-nya tinggal ganti jadi 2. Select bintang from member limit 2. Kalau teman-teman enter, nanti yang ditampilkan hanya 2 data saja dari yang teratas recordnya. Yaitu ini sama ini. Jadi record hanya record 2 dan record ke-4. Coba lihat dulu. Kita coba yang 19. Select from member. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin mengetik sintak, tapi sintaknya baru diketik barusan gitu ya, biar gak capek-capek, teman-teman bisa pakai tombol atas seperti ini. Keyboard ada keyboard ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke kanan ya. Teman-teman tinggal diklik aja yang atasnya. Jadi tinggal dipilih mau yang mana gitu. Nah, kita balik lagi. Select from member limit 1 sampai 3. Kita coba dulu maksudnya. Sebanyak 3 record. Bentar. Select from member limit. Tampilkan isi record hanya dari record kedua hingga record keempat. Perhitungan record dimulai dari 0. Maka dirumuskan record kedua adalah limit 1. Ya. Sebanyak 3 record ke bawah. 1 sampai 3.
select from member. Oke, saya salah di sini. Oke, sorry. Koma ternyata. Oke, kalau seperti ini perintahnya koma ya. Select from member limit 1,1 sampai 3. Jadi maksudnya ini kan recordnya ada 6 ya. Kalau teman-teman lihat di sini nih, select from member. Ini kan ada 6 ya. Ini ada 6 record. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dalam database di sini katanya record itu hitungannya bukan dari 1. Ini tuh bukan record ke 1, tapi record ke 0. Record ke 0, record ke 1, record ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Paham ya? Record ke 0 sampai ke 5. Jadi hitungan 1 itu dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 recordnya. Nah, kalau kita ingin menampilkan data dari record yang ID membernya 01002 sampai 01004, maka kita akan menampilkan record yang ke 1 sampai ke 3. Karena record yang paling atas ini record ke 0. Gitu. Jadi kayak gini, misalnya sekarang saya mau menampilkan record 0 sampai ke 3. Berarti record ke 0 sampai ke 3. Berarti 0 sampai 3, enter. Jadi 1. Nah, misalkan saya ingin menampilkan 5 dan 6. Berarti di sininya dituliskan 5 itu record ke 0, 1, 2, 3, 4. Record ke 4. Sampai record ke 5. Enter. Makanya ditampilkan 5 dan 6. Kayak gitu. Paham ya? Untuk record seperti apa jumlahnya. Kayaknya ini masih sama sih, seperti yang barusan. Oke, lanjutan yang kini sampai di sini. Teman-teman bisa diulang, di pause, diulang lagi, dicoba lagi. Kalau misalkan error, jangan gampang nyerah. Tetap dicoba lagi. Kalau bisa dicatat sih sintaknya. Jadi misalkan sintak select bintang from member itu buat apa? Select bintang itu untuk memilih semua data. From member itu berarti dari tabel member. Kalau misalkan kita ingin yang ditampilkan tidak semua data di tabel, berarti kita tidak perlu menggunakan bintang, tapi pilihnya seperti ini. Select nama file 1, nama file apa yang ingin ditampilkan, misalkan nama member, alamat, dan usia. Berarti cuman file ini saja yang akan ditampilkan. Kayak gitu ya.